Di sini proses diversi pada tingkat penyidikan. Adanya LP, dilihat tindak pidana. Di dalam tindak pidana ini ada permintaan 3 hari kepada PK Bapas untuk membuat litmas. Ternyata masuk syarat diversi, yang 2 syarat tadi itu, ancaman di bawah 7 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penyidik dapat waktu selama 7 hari untuk melakukan upaya diversi. Selanjutnya, para pihak setuju, paham dia, lakukanlah proses diversi selama musyawarah diversi selama 30 hari. Berhasil adanya kesepakatan diversi, minta penetapan ke pengadilan. Apabila ada pelaksanaan diversi yang harus dilaksanakan, laksanakan pelaksanaan diversi terlebih dahulu, baru bisa dihentikan atau SP3 dari penyidik. Jadi sudah terselesaikan semuanya, baru perkara tersebut boleh ditutup. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak, atas kesempatan diberikan. Bapak di sini jelaskan bahwa umur anak yang berhadapan dengan hukum 14 dan di bawah 18 tahun bisa dikenakan tindakan, yaitu di LPKS atau di LPK. Dan masa penahanan untuk penyidik 7 dan 8, penuntut umum 5. Untuk pengadilan negeri 10, 15. Untuk banding 10, 15. Kasasi 15 dan 20. Karena ini kasus pembunuhan, Pak. Yang saya mau tanyakan, adakah batas waktu peninjauan kembali dalam kasus ini? Yang kedua, berapa kali bisa melakukan peninjauan kembali? Terima kasih, Pak. Ya. Makasih Pak Amiruddin. Siap. Jadi hitungan kalau dalam peninjauan kembali itu tidak ada masa penahanan. Jadi masa penahanan yang berproses untuk perkara anak mulai tahap penyelidikan sampai kasasi. Tidak ada menentukan adanya PK terhadap perkara anak apakah bisa ditahan atau enggak. Tapi bagaimana itu bisa ditahan? Pasti dalam proses kasasi saja itu tahanan si anak sudah habis. Jadi kenapa dia dibikin sesingkat tersebut penahanan si anak ini? Supaya kita jangan gampang melakukan penahanan terhadap anak. Kalau kasus pembunuhan kata Pak Amiruddin, ya bisa kita lakukan penahanan, tetapi sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kalau dalam tingkat penyidik 78, jadi harus ditahan, ya harus kebutlah para penyidik untuk mempersiapkan berkasnya. Karena bisa mengancam terhadap dirinya kalau tidak dilakukan penahanan, atau orang lain, membahayakan bagi orang lain apabila dia tidak ditahan. Oke, lakukan penahanan. Namun sudah habis batas waktu 7+8 di tingkat penyidik tersebut, berkas juga belum siap. Penyidik wajib mengeluarkan, Pak, demi hukum. Kalau enggak penyidik salah, bisa pidana juga penyidik. Namun bagaimana mengantisipasinya? Ada ketentuan
Anak wajib dikeluarkan apabila ada jaminan. Nah ini nih, nggak disebutkan dia perkara apa saja, mau pembunuhan, mau apa. Ada jaminan dari orang tuanya, dari keluarganya, dia wajib dikeluarkan. Bagaimana langkah penyidik, bagaimana langkah jaksa, bagaimana langkah hakim yang mempunyai kewenangan penahanan terhadap perkara anak? Keadaan yang seperti itu penyidik wajib mengeluarkan. Namun, oke, serahkan anak tersebut kepada si penjamin orang tuanya. Oke Bu, saya keluarkan anak ibu atas permintaan penangguhan penahanan. Udah saya keluarkan ya Bu ya. Ini anak ibu. Namun anak ibu harus kami titipkan kembali. Wah, kenapa begitu Pak? Siapa yang bisa menjamin kasus anak ibu pembunuhan yang dibunuhnya orang sebelah, anak sebelah rumah ibu? Tahu-taunya si anak harus kami keluarkan. Apa nggak dendam orang sebelah ini nanti Bu? Si pembunuh keluyuran. Dititipkanlah anak ini di LPKS lagi Pak. Tetapi tidak dihitung masa penahanannya. Tujuannya, gunanya untuk apa? Untuk menjaga keselamatan dirinya. 1 kali 24 jam itu. Bapak bayangin, seorang anak yang melakukan pembunuhan, yang dibunuhnya tetangga mereka, anak dari tetangganya dengan sadis mungkin. Tahu-taunya dibiarkan keluar dari tahanan. Atas pertimbangan itu, penyidik memberikan pengertian kepada keluarganya. Siapa yang bisa menjamin anak ibu terselamatkan? Keselamatan dirinya, keselamatan keluarganya. Itu bisa dilakukan oleh penyidik. Intinya, untuk keselamatan, yang permintaan si keluarganya untuk penangguhan, kita jalani. Oke, saya keluarkan. Kita ikuti karena ketentuan undang-undang. Nggak boleh pula kita paksa. Tetapi setelah kita berikan anak itu kepada orang tuanya, kita jelaskan lagi, anak ibu harus kami titipkan. Kami nggak bisa menjamin keselamatan anak ibu nanti di luar. Untuk suatu perkara yang besar ya Pak ya. Perkara yang membahayakan terhadap dirinya. Jadi bisa kita lakukan itu. Oke, ada yang lain? Mohon izin bertanya Pak. Ya, dari mana Bu? Siapa? Mohon izin, saya dari Polda Papua Pak. Polda Papua ya. Bu Siap. Rahmita. Siap. Silakan Bu. Siap. Mohon izin bertanya Pak terkait pelaksanaan diversi sudah berhasil, diversi berhasil. Ini pengalaman kami Pak saat bertugas masih di Polres saat itu. Saat itu kasusnya itu curanmor Pak. Si anak ini bersama-sama dengan orang dewasa. Ya. Pelakunya dewasa. Nah si anak ini kami lakukan diversi untuk si anak ini. Oke. Diversinya berhasil. Kemudian dilakukan gelar perkara untuk dihentikan penyidikannya. Ya. Tapi pada saat hasil koordinasi dengan jaksa, pada saat tahap 2 yang dewasa ini, tersangka yang dewasa ini, Pak jaksa ini minta si anak ini juga diserahkan bersama yang dewasa ini Pak. Ya. Mohon izin Pak, penjelasannya apakah memang seperti itukah aturan undang-undang? Demikian Pak, terima kasih. Oke. Baik, itu pasal yang dikenakan kemarin waktu itu diversinya 362 aja Bu. Siap. Ya, berarti masuk ya syarat diversi ya. Siap. Baik.
Jadi gini, ada 2 langkah yang harus diselesaikan oleh penyidik. Ini karena gabungan pelakunya ada dewasa dan ada anak-anak. Untuk pelakunya yang dewasa, udah pasti dong tidak ada diversi bagi dia. Dia akan diselesaikan secara sistem peradilan pidana. Ketika ada 2 pelaku, yang satu lagi anak-anak, dan masuk syarat diversi, penyelesaiannya pasti dengan secara diversi. Ternyata dari cerita gambaran Ibu, yang diversi tersebut berhasil di tingkat kepolisian. Ya. Udah minta penetapan itu, Bu? Ya. Udah keluar penetapan? Ya. Nah, ketika tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti yang khusus orang dewasa, tidak menutup kemungkinan si pelaku anak-anak tadi yang sudah diselesaikan, itu cukup hanya menjadi saksi nanti, Bu. Karena tidak ada lagi dia ngapain lagi dia dibawa sebagai tersangka dan barang bukti. Dia udah diselesaikan di tingkat diversi pada tingkat kepolisian. Nah, namun tidak menutup kemungkinan karena di dalam berkas perkara orang dewasa tersebut dia salah satu akan menjadi saksi. Jangan sebagai tersangka lagi dia di dalam berkas tersebut. Jadi kunci di situ bahwa dia tidak menjadi tersangka lagi karena sudah selesai, habis dia urusannya, Bu. Pada saat musyawarah diversi yang Ibu lakukan di tingkat penyidik udah clear. Jadi dia nggak usah cemas, dia tidak akan menjadi tersangka karena udah diselesaikan secara musyawarah diversi. Nah, ketika itulah mungkin miskomunikasi antara penyidik pada saat mau tahap 2. Jadi sebelum tahap 2 koordinasikan dulu. Mungkin jaksa hanya membaca, wah ini ada pelaku anak yang tidak berhasil diversinya. Kalau tidak berhasil diversinya, naik dong berkas perkara, kan gitu. Nah ini selesaikan, sampaikan aja miskomunikasi itu tuh bahwa yang perkara si anak udah diselesaikan secara musyawarah diversi. Dia tidak akan menjadi tersangka lagi, dia tidak akan menjadi terdakwa lagi di persidangan. Begitu ya, Bu Rama? Ya Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Oke. Baik, ada lagi? Izin Bapak, mohon maaf. Ya. Dengan siapa, Bu? Izin Pak, maaf. Saya mungkin mendahului Bapak dengan Ramti Pak. Ramti dari mana? Dari Papua Bapak, dari Kepulauan Yapin Bapak. Oh, Papua. Siap Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Mencermati penyampaian Bapak tadi terkait dengan upaya hukum Bapak. Nah, kalau saya nggak salah, mohon maaf Bapak, mohon penjelasan terkait dengan upaya hukum dalam sistem peradilan pidana anak Bapak. Kalau saya nggak salah, terhadap perkara anak tidak dapat dilakukan upaya hukum gitu ya Bapak ya. Mohon maaf, mohon pencerahannya Bapak, terima kasih. Baik. Upaya hukum tetap ada, Bu. Itulah upaya hukumnya terhadap upaya banding sampai kasasi itu diatur. Namun proses penahanannya yang dibuat singkat. Jadi kalau untuk orang dewasa mungkin panjang. Ketika setiap tingkatan itu ada dilakukan upaya hukum, mau banding, itu waktunya hanya singkat. Dia tidak boleh melebihi masa tahanan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jadi seperti kita hanya dapat menahan si anak 5+5. Dari 10 hari itu, belum juga siap surat dakwaan kita untuk dilimpahkan ke pengadilan, kita harus keluarkan. Nah, jadi upaya
upaya hukum tetap ada terhadap perkara anak. Namun ketika dia sudah dilakukan penahanan, masa penahanannya habis, dia melakukan upaya hukum di luar penahanan lagi. Itulah gunanya dia ada penasihat hukum, dia ada PK Bapas. Gitu Bu Ranti. Baik Bapak, terima kasih penjelasannya Pak. Iya. Sekarang Bu Ranti apa jabatan Kasipidum ya? Ya Bapak. Wah, luar biasa nih Kasipidum. Perempuan di Yanpe asli Yanpe. Ya Bapak. Asli dari sana kita? Asli dari Sumatera Bapak. Wow, Sumatera Utara ya. Bentar-bentar. Ya Pak. Oke, mungkin ada lagi? Izin Pak, sedikit Pak, izin. Ya, dari siapa? Oke, izin Pak. Izin Pak dari Kosim Pak. Kosin, di mana kita tugas Pak Di Kosin? Gorontalo Bapak. Gorontalo ya. Siap Bapak. PPJ kapan? Siap. Izin Pak. Bapak bilang tadi kita berpedoman di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di perjanya kita sama peraturan pemerintah sama Perma juga Pak. Di dalam Perma ada terkait dengan ancaman hukuman yang dapat dilakukan diversi 7 tahun, dan apabila dakwaan jaksa ada alternatif ancamannya di bawah 7 tahun Pak. Bagaimana jika di hal ini terjadi kita menerima berkas perkara, misalnya mungkin kayak Undang-Undang Narkotika Pak, yang disangkakan adalah pasal 127 sama 114 Pak. Ya. Ya, apa berdasarkan hal itu Pak, mungkin kita bisa melakukan upaya diversi Pak, atau langsung ke proses peradilan Pak. Terus mungkin yang punyanya Bu Rahmita Pak, karena Bu Rahmita bilang tadi dilakukan bersama-sama orang dewasa Pak, karena mungkin di pasal 363 KUHP itu 363 yang dilakukan lebih satu orang atau lebih dua orang bersekutu itu diancam dalam 363 KUHP, makanya mungkin jaksanya bertanya Pak. Terima kasih Pak, izin. Oke, Pak Muhammad Kosin. Jadi di dalam Perma 04 2014 itu memang ada mengatur hakim wajib mendiversi ancaman hukuman di atas dan di bawah 7 tahun. Ya kan? Dalam ketentuan kita peraturan Jaksa Agung itu tidak ada. Dalam ketentuan undang-undang SPPA itu juga tidak mengatur. Keadaan yang seperti itu diberikan kewenangan oleh hakim. Itu filosofinya pada saat itu. Undang-undang ini berlaku tahun 2014 sahnya. 2014 tersebut belum ada PP-nya. PP 65 itu terbit di 2015. Adanya kekosongan hukum pada saat itu. Undang-undang tetapi belum ada pelaksana undang-undang. Dibuatlah di Mahkamah Agung, muncul Perma nomor 4. Tujuannya sangat mulia. Demi kepentingan terbaik bagi anak. Pada saat bagaimana keadaan ketika mungkin salah satu contoh, kalau yang orang dewasa sama anak-anak itu udah jelas. Cara penyelesaian proses peradilannya pasti berbeda. Yang dewasa sistem peradilannya orang dewasa, yang anak-anak, anak-anak. Namun bagaimana tadi yang digambarkan? Ada 112 Pak pasalnya, atau 114. Ada 127 di dalam narkoba.
apakah bisa kita melakukan diversi? Disinilah kejelian PK Bapas, penyidik, kondisi yang saat ini. Sebab di tingkat penyidik sudah tergambar tuh barang buktinya berapa, apakah dia pemakai atau pengedar. Ini khusus untuk yang anak-anak ya. Apabila tes urinnya positif, barang sekali pakai, syarat 127 kan udah tahu kan teman-teman semuanya. Ketika 127 itu memang menjadi titik menurut penyidik bahwa anak ini murni sebagai pemakai, penyidik harus berani bahwa ini harus didiversi. Dasarnya apa? Sampaikan kepada PK Bapas. Dasarnya pasal 127. Nanti keputusan apakah dia masuk panti rehabilitasi, terserah. Tetapi penyidik dan PK Bapas harus sejalan. Di dalam Litmas PK Bapas sudah menyatakan bahwa ini terindikasi dia pemakai. Pijakan si penyidik untuk mendiversi pasal 127-nya. Jangan pakai yang 112 atau 114, ancamannya di atas 7 tahun. Gagal di versi yang 127 di penyidik, kirim ke kejaksaan. Bagaimana jaksa pendapatnya? Karena laporan Litmas sudah ada, ini adalah terindikasi untuk pemakai, lakukan diversi lagi. Terus ada lagi yang menyatakan, Pak, bagaimana Pak? Di Perma itu hakim boleh memutus mendiversi perkara yang ancaman di atas 7 tahun dan di bawah 7 tahun. Betul. Itu kewenangan di pengadilan, di hakim. Kalau itu dilakukan hakim, jaksa jangan keberatan. Itu berbeda tempat kewenangan, tempat institusi, dan memang diberikan kesempatan oleh Permanya. Yang penting demi kepentingan terbaik bagi anak. Namun, ketika suatu perkara ada ancaman di atas 7 tahun, dilakukan oleh pelakunya 1 orang atau 2 orang anak-anak, 1 363, 1 lagi dia mencuri di tempat lokasi lain 362. Penyidik akan koordinasi sama jaksa, Pak, bagaimana nih berkasnya Pak? Jaksa pasti memberikan petunjuk, yang bisa kamu diversikan, kamu diversikan. Yang tidak, yang seperti 363 tadi nggak bisa diversikan, itu bikin berkas. Berarti berkasnya naik dengan pasal tunggal. Pasal tunggal sampai ke PN. Jadi yang disidangkan tetap yang tunggal-tunggal ini. Di dalam Perma nomor 4 tersebut, selain dari dakwaan tunggal, kalau tunggal nggak bisa tetap dilakukan, tidak bisa dijalankan musyawarah diversi. Pasti ujungnya nanti jaksa akan memberikan petunjuk, bikin berkas satu-satu. Yang akan naik pasti pasal yang ada berkasnya, yang pasal ancamannya di atas 7 tahun ke atas, tidak ada yang di bawah. Karena ketika ada yang di bawah, jaksa tidak bisa mendiversi pasal yang di atas 7 tahun tersebut. Berarti bagaimana jaksa untuk mendiversi? Ya tidak bisa. Pasti dia akan meneliti berkas penyidik, menjadikan suatu berkas. Jadi yang bisa didiversinya misalnya 4 LP, LP-nya tersebut
ancamannya di bawah 7 tahun, dia belum pernah dikeluarkan penetapan diversi atau putusan hakim, keempat-empatnya langsung bisa didiversi oleh penyidik. Tinggallah naik berkas yang ancamannya 7 tahun ke atas. Berarti tidak akan ketemu ada ancaman di bawah. Logika saja. Misalnya kalau dipaksakan naik berkas perkara 362, ancamannya di bawah 7 tahun. Satu lagi 340 anak tuh. Atau 338 pembunuhan. Ancamannya di atas. Ketika naik dilimpahkan ke pengadilan, mungkinkah 362 diselesaikan secara musyawarah diversi terbawa 340-nya? Kasus pembunuhan kok didiversi? Pasti yang 340-nya disidangkan secara proses peradilan. Nah, untuk memecah itu tuh pasti dong penyidik yang 362-nya didiversi terlebih dahulu. Tinggallah naik 340, 338 untuk naik ke atas. Tapi ancamannya seluruhnya 7 tahun ke atas. Begitu Pak Muhammad Farisya. Ya Bapak. Oke, ada lagi? Izin Bapak, tampil lagi. Ya, Izin, Pak. silakan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang diberikan. Sehubungan dengan masa penahanan perkara anak Bapak yang demikian singkat. Ya. Nah, kemudian kami pernah mengalami yang mana terhadap perkara anak tersebut telah diputus oleh pengadilan. Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, seperti itu. Apakah si anak masih tetap terikat dengan masa penahanan yang ada, ataukah langsung setelah putusan itu yang dilaksanakan atau yang diterapkan terhadap si anak adalah putusan pengadilan tersebut? Mohon penjelasan Bapak. Terima kasih. Jadi ketika si anak dalam proses peradilan itu memang kita tahan, mulai dari penyidik 78, jaksa 55, hakim PN 10+15. Ketika belum habis, pada saat putusan itu tuh belum habis masa tahanan di PN, itu tetap kita laksanakan. Dia tetap berada dalam penahanan. Namun pada saat eksekusi yang dilakukan oleh jaksa, di sanalah dia menjalani hukuman sesuai berdasarkan putusan hakim tersebut. Nah, jadi terhitung kapan ibu melaksanakan eksekusinya, jangan sampai kelewatan habis masa dia masih di dalam tahanan yang PN yang 10+15 itu. Nah, terhitung dia kapan BA8-nya kita laksanakan. Izin Bapak, berarti serta-merta putusan itu dilaksanakan Bapak ya? Iya, pada saat putusan kita laksanakan. Siap. Jadi kita udah terhindar dari masa penahanan proses peradilan. Siap Pak, siap Pak. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut sedikit. Satu Pak. Oh ya, silakan. Dari mana Pak? Kepulauan Sangi ini Pak. Kepulauan Sangi, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ya. Di Kejari kita. Kejari Pak. Oke, silakan Pak Ahmad. Terkait perbarengan tidak pidana Pak pada pasal 64. Biasanya kan ditemukan di beberapa case Pak, pencurian yang katakanlah pasal 362 itu terungkap si anak mencuri, ternyata setelah terungkap ada beberapa LP yang sebelumnya itu sudah bertumpuk katakanlah 2 atau 3 LP terhadap anak ini. Ternyata prinsip
undang-undang sistem peradilan pidana anak, prinsipnya adalah diversi dilakukan dengan prinsip first offender. Dia baru pertama kali melakukan tindak pidana. Nah, apakah ada beberapa perbuatan itu lantas itu dianggap satu perbuatan, satu kali melakukan perbuatan, atau dianggap perbuatan sendiri-sendiri? Sementara kalau walaupun kita terapkan pasal 64 itu kan pasti ada jarak. Perbuatan pertama mungkin hari ini, perbuatan selanjutnya 2-3 hari. Nah, pasti ada jeda waktu di situ. Jadi apakah itu bisa diterapkan atau tidak? Karena seringkali kalau perkara-perkara 362 atau 363 selalu saja bahwa lebih dari satu TKP-nya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Ketika penanganan perkara yang pertama kita baru tahu itu 1 LP. Apabila 1 LP ini udah berjalan dan dilaksanakan diversinya, sudah ada penetapan hakim berhasil diversinya, muncul LP berikutnya, dia tidak bisa didiversi lagi. Itu catatannya. Ini kalau sudah dia diputus, baik putusan persidangan atau penetapan ketua PN terhadap diversi. Namun ketika dia sedang masih berproses diversi, muncul LP-LP berikutnya, baik di beberapa polsek. Polsek 1, muncul 1. Ini sedang digelar nih, diversinya di polsek ini. Muncul polsek 2. Anak ini lagi, muncul polsek 3, masih berproses. Apa langkahnya? Para kapolsek melapor. Ditariklah penanganan penyelesaian ini ke Polres. Itu ngambil langkahnya, Pak. Karena belum ada satupun yang diputus oleh pengadilan, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan belum ada penetapan ketua PN terhadap diversi itu, berarti dia belum dianggap mengulangi perbuatan pidana, Pak. Mau 5 LP-nya, kelima-limanya bisa diselesaikan secara musyawarah diversi dengan korban yang berbeda, tergantung apakah berhasil atau tidaknya. Nah, jadi dia tetap diselesaikan, dia tidak dihilangkan apa perbuatan dia yang 453 tadi itu, dia tetap harus bertanggung jawab. Namun karena LP-nya berbarengan dalam waktu yang masih dalam waktu 10 hari, udah ketemu LP ini lagi. Cara penyelesaiannya seperti itu. Ditarik ke Polres, diselesaikan 5 LP tersebut, diselesaikanlah secara musyawarah kalau memang syarat diversinya memang memenuhi. Karena dia belum pernah diputus di dalam rangkaian itu tuh, dia masih memiliki hak untuk mendapatkan diversi. Begitu Pak Ahmad. Nah, izin Pak menanggapi Pak. Lantas kita sebagai penuntut umum Pak dalam meneliti berkas perkara, kalau sudah ada LP, kemudian biasa seringkali di beberapa perkara ada yang sudah ada SPDP Pak. Ya. Nah, ketika sudah ada SPDP, katakanlah dari Polsek 1, Polsek 2, Polsek 3 masuk secara bersama, ternyata terhadap si anak A, dia first offender. Kalau dia kemudian dengan persyaratan itu dapat dilakukan diversi, apakah proses penyelesaian diversi itu dalam satu penetapan yang diusulkan ke pengadilan atau berbeda? Karena penanganannya akan berbeda ketika kejaksaan menerima SPDP. Otomatis jaksa membuat berita acara pendapat apakah layak atau tidak. Sementara apabila ada 3 SPDP yang berbeda dalam satu waktu, sementara ada penetapan ini tidak muncul menjadi satu, misalnya ada yang duluan, otomatis yang dua dianggap bukan first offender lagi karena sudah ada penetapannya. Jadi terhadap yang perkara yang seperti itu bagaimana Pak? Mohon petunjuk. Ya. Jadi begini Pak Ahmad, penyidik akan menaikkan berkas perkara. Andai kata 5 LP tadi yang ada pada tingkat kepenyidikan
itu syarat diversinya masuk, kita contohkan dari 5 LP ternyata berhasil hanya 2, yang 3 tidak berhasil. 3 ini berkas naik ke kita, kejaksaan, lakukan tahap 2. Yang 3 ini karena masuk syarat diversi, kita diversikan lagi. Kita kesampingkan dulu berkasnya, diversikan lagi yang 3-nya, berhasil misalnya di tingkat kejaksaan itu berhasil 1. Berarti yang 2 tinggal sisa, yang tidak berhasil. Yang 2 inilah yang kita limpahkan ke pengadilan. Sampai di pengadilan apakah berhasil atau tidaknya. Kalau berhasil dua-duanya berarti berhentilah proses persidangan. Nah, jadi kita melengkapi kekurangan yang tidak berhasil dari penyidik tadi. Berapa berkas? Ada 3. Sampai di kejaksaan diberikan kewenangan lagi karena syarat diversinya terpenuhi dan dia dianggap sudah pernah, tapi dalam berkas yang berbarengan waktunya, Pak. Karena musyawarah diversinya pada saat memang LP yang sama diterima oleh penyidik. Oh, berarti tunggu sebentar, kita koreksi.